Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Itu kewajiban yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita diberkahi dengan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat bagi seluruh makhluknya. Amin. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin qurbatan, naffasa Allahu anhu qurbatan fil akhirah, atau fi yaumil qiyamah." Barang siapa yang membantu melampaukan kesulitan seorang mukmin di dunia ini, maka Allah akan bantu lapangkan kesulitan dirinya di hari kiamat kelak. Jadi yang bantu kaum muslimin, yang membantu kesusahan saudara kita, maka Allah akan bantu kita ketika hari kiamat kelak. Karena pada hari kiamat adalah hari yang paling susah, paling sulit. Menunggu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan keselamatan. Amin. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan bagi orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan bagi dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Dimudahkan segala urusannya, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib, menutup kecacatan dari saudaranya, yang para orang menjelaskan baik al-khalqiyah wal khuluqiyah, baik yang itu bersifat fisik ataupun yang bersifat adab. Kalau di masalah fikih itu masalah yang berkaitan dengan al-hudud. Ada yang berzina. Kalau tidak ada saksi, tidak ada bukti, harus kita tutupi. Saksinya minimal 4 kalau di sini. Dan kalau negara itu memakai hukum Islam, kalau menuduh bisa dikena haddul qadzaf, dicambuk 80 kali. Jadi kalau tidak ada bukti 4, maka harus kita tutup. Kan tetapi ulama menjelaskan bukan semua kejahatan yang tutup ya. Misal ada yang mador, ada yang pencuri atau penjual narkoba misalnya, itu tidak boleh kita tutupi. Harus diberitakan kepada yang berwenang. Kalau untuk mampu menasihati, kita nasihati dengan yang baik. Nabi SAW bersabda, "Unsur akhaka dzaliman aw mazluman." Tolonglah saudaramu baik zalim maupun terzalim. Bagaimana membantu yang zalim? Kata Nabi SAW, bantu dengan
nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Jadi dinasihati, diperintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang menutup aib saudaranya di dunia ini, maka Allah akan tutup aibnya nanti di dunia juga di akhirat. Kalau di akhirat nanti semua ditampakkan amalan kita, baik yang tersembunyi maupun yang ditampakkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang ditutupi aib. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah itu selalu dalam pertolongan hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi selama kita selalu membantu saudara kita, membantu sesama kaum muslimin, seluruh manusia. Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ardi, irhamukum man fis sama. Rahmatilah semua yang ada di bumi, manusia, binatang, baik muslim dan non muslim. Itu semua ada hak manusia. Karena kita bukan orang-orang yang memiliki pemahaman ekstremis, kafir, bunuh, bukan. Maka Nabi SAW mengancam orang-orang yang seperti ini. Nabi SAW bersabda, man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahid, itu orang non-muslim yang punya perjanjian dengan kaum muslimin, damai, maka perkataan Nabi SAW tidak mencium bau surga. Ini ancamannya. Maka bagi kita untuk merahmati semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan merahmati kita. Dan kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang salaka tariqan, menempuh perjalanan, yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu. Seperti kita ini jalan ke masjid ingin mencari ilmu. Semua kita termasuk yang di sini. Yaltamisu fihi ilman, apa kata Nabi SAW? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan bagi orang tersebut yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu itu tariqan ilal jannah, untuk menempuh perjalanan ke surga. Karena orang menuntut ilmu mendapat ilmu, tahu apa yang harus diamalkan, tahu jalan untuk menuju surga, tahu jalan untuk menghindar dari neraka. Ini gunanya menuntut ilmu. Makanya Allah, Rasulullah SAW bersabda, akan dimudahkan untuk jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini menempuh perjalanan ada dua hal kata para ulama. Ada yang maknawi dan ada yang hissi. Yang secara maknawi itu misalnya mencatat ilmu atau memahami ilmu, menghafalkan. Ini secara maknawi. Walaupun di rumah tidak menuntut ilmu, tidak berjalan jauh, tapi menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, ini insya Allah sudah masuk menuntut ilmu, menempuh perjalanan. Dan juga ada yang isi. Yang isi adalah sifatnya yang fisik, yang berjalan jauh. Seperti para ulama dulu mencari satu hadis itu berjalan berbulan-bulan. Kalau sekarang orang-orang buka Google keluar semuanya. Kalau dulu para ulama 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai menjual rumahnya dijual buat perjalanan safar mencari ilmu. Ini adalah kesungguhan para ulama dalam mencari ilmu agama.
Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ini sekarang berkumpul bermajelis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kaum tersebut berkumpul? Yatluna kitabullah. Dia membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an. Maknanya sih mengkaji ilmu. Wa yatadarasunahu fi ma bainahum, dan saling belajar. Kita semua di sini sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Mungkin ada yang lebih berilmu dari saya. Sama-sama belajar. Wa yatadarasunahu fi ma bainahum, saling belajar di antara mereka. Apa keutamanya? Berkumpul di masjid menuntut ilmu, maka Allah akan berikan apa? Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan bagi kaum tersebut as-sakinah, ketenangan. Ketenangan dalam qalbunya, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa ghashiyatuhumur rahmah, akan dilimpahkan rahmat untuk kaum tersebut, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa hafathumul malaikah. Para malaikat itu apa? Mengelilinginya. Jadi kita semua di sini bagaimana dalam hadis dikelilingi oleh para malaikat. Sebagai apa? Sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya fulan bin fulan ini datang majelis ilmu, menuntut ilmu. Semua dicatat oleh malaikat dan akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah apa? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama orang yang berkumpul itu fi man indah, kepada siapa yang berada di sisi Allah, yaitu para malaikat yang berkumpul di sekeliling Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut nama kita satu-satu. Ini keutamanya kita berkumpul di masjid menuntut ilmu agama, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan di hadapan para malaikat. Semua kita termasuk orang-orang yang dicatat di sini oleh para malaikat dan menjadi pemberat amalan kita. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa man bata'a bihi ya'malu lam yusabbihi nasabuhu. Karena siapa yang amalannya itu pelan, amalannya itu sedikit, itu tidak ditinggikan, tidak dikuatkan oleh sekedar nasab. Jadi bagi kita walaupun misal keturunan siapa, keturunan raja kan, itu tidak ada keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan amalan kita. Walaupun dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan doa para malaikat terhadap orang-orang yang beriman dan juga keluarga. Jadi kita yang punya keluarga, kita selalu nasihatkan, ingatkan kepada keimanan dan keislaman agar mendapat doa malaikat ini. Para malaikat itu berdoa, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya Allah, wahai Rabb kami, masukkanlah mereka, itu orang yang beriman, kepada surga Aden
yang telah engkau janjikan. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan siapa yang soleh, yang sama-sama beriman, yang sama-sama saling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari siapa? Nenek moyangnya, abaihim, nenek moyangnya, mbah-mbahnya dahulu. Wa azwajihim, dan juga istri-istri mereka. Dan juga anak-anak mereka, wa dzurriyyatihim, semua keturunan. Jadi semuanya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bila amalan mereka dan keimanan mereka sama dengan orang yang beriman tersebut. Semoga kita semua, diri kita sendiri dan juga seluruh keluarga kita mendapat fadilah ini, mendapat doa dari malaikat. Juga yang terakhir adalah faedah dari hadis ini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi SAW menyebutkan maratib atau apa bahasanya? Itu tingkatan dari orang yang mau menuntut ilmu. Yang pertama adalah disebutkan tadi apa? Membantu kaum muslimin, saling membantu, yaitu dengan adab. Jadi kita sebelum menuntut ilmu itu menuntut adab dulu, belajar adab. Dan juga kemudian yang kedua, menempuh perjalanan mencari ilmu. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan ilmu tersebut. Karena ilmu itu tidak berguna kalau tidak diamalkan. Sebagaimana pohon yang tidak berbuah, amalan itu buah, ilmu itu pohon. Jadi kalau pohonnya tidak berbuah, tidak ada gunanya, cuma pohon. Jadi ilmu itu adalah buah dari pohon, dari ilmu itu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.